Hamparan hijau kekuningan, tanda bulir padi semakin padat, menghiasi area persawahan di desa-desa. Pagi baru saja merekah saat sepeda motor yang ditumpangi pemuda kota ini membelah jalanan desa. Petani di sawah, burung-burung kuntul beterbangan, suasana khas pedesaan yang mudah menimbulkan kerinduan si pemuda kota. Niatnya luhur dan mulia, hendak kembali bertani di desa. Namun, apakah kenyataan seindah lukisan padi menguning di dinding kantor-kantor pemerintahan? Kenyataan pahit menghantamnya. Suasana desa sedang panas lantaran harga-harga naik, termasuk harga modal untuk bertani. Harga pupuk munda, pestisida munda, harga buruh ya munda. Bertani secara konvensional memang harus mengeluarkan berbagai biaya sejak mulai musim tanam. Biaya untuk membeli benih, pupuk, dan pekerja baru sebagian dari kebutuhan yang harus dikeluarkan. Adanya pupuk dengan harga bersubsidi dengan harga dan jalur distribusi yang ditetapkan pemerintah memang membantu sebagian petani. Terutama karena pupuk bersubsidi yang harganya lebih murah ini dikhususkan untuk petani dengan lahan yang luasnya di bawah 2 hektar. Karena itulah untuk membelinya, mereka harus tergabung dalam kelompok tani atau Poktan dan terdaftar dalam ERDKK. Di satu sisi, pengaturan ini bertujuan memastikan pupuk subsidi tepat sasaran. Namun di sisi lain, masih banyak petani kecil yang mengalami kegagapan teknologi bila harus mengikuti sistem ini. Lagi pula, banyak di antara petani kecil sudah berusia lanjut atau kekuatan fisiknya sudah menurun. Sementara mereka harus secara langsung menebus pupuk bersubsidi ke kios dengan membawa kartu tani. Tidak boleh diwakilkan oleh anggota keluarga. Soal harga pestisida yang juga mahal, menambah berat beban di bahu petani. Belum lagi soal kesuburan tanah yang terus berkurang karena pemakaian pupuk dan pestisida pabrikan terus-menerus dalam jangka panjang. Pemakaian pupuk dan pestisida kimia secara terus-menerus dapat memberikan dampak negatif bagi kualitas tanah. Dampaknya meliputi penurunan kesuburan tanah, pencemaran lingkungan termasuk pencemaran air yang mengandung residu pupuk, gangguan keseimbangan ekosistem, dan risiko kesehatan bagi manusia. Untuk mengatasinya, kini telah menggeliat metode pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida alami buatan sendiri, seperti yang diusung oleh anak muda kota tersebut. Ia membuat sendiri pupuk dan pestisida alami dengan memakai bahan-bahan di sekitar rumahnya, seperti kentang, garam krosok, air, humus atau serasa daun, serta batang, daun dan buah dari berbagai tanaman yang ternyata bisa diolah dengan cara mudah menjadi pestisida. Putra, cara bertani keluargamu guys kuno. Saiki zaman ini panen sing melimpah. Apakah cara-cara bertani alami ini kuno? Tidak salah bila disebut demikian. Nyatanya, cara bertani dengan pupuk dan pestisida alami ini memang telah dilakukan nenek moyang kita sejak dulu di berbagai belahan Nusantara, bahkan mancanegara. Di Korea, mereka punya metode jadam, cara bertani organik menggunakan bahan-bahan alami dan mikroorganisme lokal untuk kesuburan tanah dan pengendalian hama tanaman. Negara-negara di Afrika Barat mengenal metode Zai yang menggunakan kompos dan praktik pertanian berkelanjutan. Cara-cara alami ini telah ratusan tahun terbukti produktif, tidak mencemari lingkungan, dan sangat penting murah biayanya, bahkan nyaris nol. Mudah dibuatnya, serta hanya perlu alat dan bahan yang sederhana. Anak muda dari kota ini bahkan menjelaskan perhitungannya. Menggunakan metode pertanian alami, mampu menekan biaya pertanian hingga 80%, sehingga keuntungan petani jauh lebih besar. Petani tak perlu lagi berhutang pada tengkulak atau mengijonkan sawahnya. Selengkapnya tentang metode ini, yang dibalut dengan kisah cinta anak muda dan intrik antar keluarga, hadir di bioskop se-Indonesia mulai 3 Juli 2025.